Selamat siang pada para mahasiswa peserta mata kuliah manajemen risiko. Hari ini Bu Lili akan menyampaikan materi chapter 12, yaitu risiko spekulatif lainnya. Masih ingat ya materi di minggu kemarin, yaitu minggu ke-8 dari perkuliahan kita ini. Bu Lili sudah jelaskan salah satu risiko spekulatif yang juga penting untuk bisa dipahami mahasiswa, yaitu risiko operasional. Mari sekarang kita akan mengulas risiko spekulatif lainnya. Berarti selain risiko operasional, masih ada risiko spekulatif lainnya. Kita bahas yaitu risiko perubahan kurs. Kurs sebagaimana adik-adik mahasiswa sudah memahami adalah nilai suatu mata uang yang relatif terhadap mata uang lainnya. Seperti hari ini ya, rupiah terhadap US dollar itu naik terus. Artinya dolar menguat terus sampai kepada satu titik dolar pernah mencapai angka 17.000 pada minggu kemarin. Hari ini sudah turun, tapi juga masih tinggi ya, masih 16.300 ya. Maka cara menuliskan kurs rupiah terhadap US dollar itu ditulis seperti ini, dan saya rasa ini satu hal yang biasa ya. Artinya apa? Artinya kita untuk membeli 1 US dollar, kita membutuhkan untuk menukarkan 10.000 rupiah yang disebut dengan kurs. Atau bahasa Indonesianya juga sering disebut dengan nilai tukar. Maka kalau kita lihat selanjutnya pada matriks ini, kita akan tahu ternyata ada 2 macam sistem kurs, yaitu sistem kurs bebas atau yang kita sebut dengan free exchange rates, kemudian ada yang apa? Fixed exchange rate atau sistem kurs yang tetap. Kalau mata uangnya menguat, maka sistem kurs bebas itu kita sebut apresiasi. Misalnya dolar menguat terhadap rupiah. Dalam sistem kurs bebas atau freely floating rate system, maka kita namakan dolar mengalami apresiasi. Kalau rupiah mengalami depresiasi, itu artinya diperlukan nilai rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan 1 US dollar yang sama. Kalau kita bicara kurs tetap atau fixed exchange rate tadi, maka pada fixed exchange rate untuk apresiasi digunakan istilah revaluasi. Artinya itu pemerintah dengan melalui kebijakan moneternya akan melakukan peningkatan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing, atau misalnya dalam hal ini ada rupiah terhadap US dollar. Dan berlaku sebaliknya, kalau mata uang itu melemah, berarti pemerintah melakukan devaluasi. Misalnya ya rupiah turun dibandingkan US dollar, berarti kan mata uang rupiah itu melemah. Jadi istilah apresiasi dan depresiasi itu berhubungan dengan supply dan demand di pasar atau sering kita sebut dengan market mechanism. Namun kalau istilah revaluasi dan devaluasi ini kita bicara mengenai kebijakan moneter dari sebuah negara yang dengan sengaja pemerintah negara tersebut berkehendak untuk melakukan peningkatan atau penurunan mata uangnya. Nah, di Indonesia pernah mengalami kedua macam sistem ini, yaitu kurs ditetapkan oleh pemerintah, tapi juga saat itu ada juga kurs yang ditetapkan secara mengambang. Mengambang itu berarti intervensi pemerintah terbatas, tetapi kurs itu diserahkan kepada market untuk supply dan demand-nya. Oke,
Nah, ini ada contoh tabel apresiasi dan depresiasi rupiah terhadap US dollar. Rupiah dikatakan melemah terhadap US dollar, itu berarti kita lihat contoh di sini ya. Seperti tadi Bu Lili sampaikan, apresiasi dan depresiasi rupiah terhadap US dollar, kata apresiasi dan depresiasi ini berhubungan dengan supply dan demand terhadap mata uang tersebut. Sebagai contoh, kalau rupiah melemah terhadap US dollar, dan kolom yang ketiga ada rupiah menguat terhadap US dollar, kurs awal tahun 10.000 per 1 US dollar, kemudian kalau kurs awalnya sama 10.000 rupiah per US dollar, tapi kurs akhir tahunnya tuh bergerak berubah ya kan. Kalau rupiah melemah berarti diperlukan rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan 1 US dollar yang sama, berarti 12.000. Dari 10.000 menjadi 12.000, kalau melemah itu dari 10.000 menjadi 8.000. Ini mohon maaf, ini rupiah melemah karena diperlukan rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan 1 US dollar. Kalau di sini diperlukan rupiah yang lebih sedikit untuk mendapatkan dolar yang sama. Karena di sini kita cukup menukarkan 8.000, kita bisa mendapatkan 1 US dollar. Kalau ditanya berapa persen pelemahan atau penguatan, kalau tandanya plus berarti penguatan, kalau tandanya minus berarti adalah pelemahan. Kalau berapa persennya kita bisa lihat, 12.000 dikurangi 10.000 kan begini, selisihnya 2.000 dibagi 10.000 yang awal kan 100%, nanti 20%. Berarti rupiah itu akan melemah 20%. Dibaca sebaliknya, dolar yang menguat 20%. Kalau di sini itu rupiah yang menguat 20%, dengan kata lain bahwa dolar melemah terhadap rupiah. Gitu. Terus ini juga sama. Kalau ini tadi adalah US dollar terhadap rupiah, jadi ini kita bacanya adalah US dollar terhadap rupiah. Kalau US dollar terhadap rupiah, di sini dikatakan US dollar menguat 20% dan di sini US dollar melemah 20%. Kalau yang di bawah ini adalah rupiahnya terhadap US dollar. Kalau rupiah terhadap US dollar berarti di sini kalau minus berarti rupiah itu melemah terhadap US dollar, dan di sini plus berarti rupiah inilah yang menguat terhadap US dollar. Begitu ya adik-adik cara membaca tabel ini. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu Gubernur Bank Sentral AS yang bernama Paul Walker tahun 78 mengundurkan diri, gitu ya. Pada saat Paul Walker itu mengundurkan diri, ternyata mata uang US dollar itu jatuh, dan jatuhnya itu sangat signifikan. Terus berita yang paling heboh itu adalah ya di tahun 78 tersebut. Kenapa berita itu cukup signifikan, berita pengunduran diri Gubernur Bank Sentral tersebut? Dikarenakan Paul Walker ini sangat ketat dalam hal menahan gejolaknya inflasi, atau dikenal sangat anti inflasi. Dengan berbagai cara, Paul Walker itu kan berusaha untuk mengendalikan investasi. Maka saat mengundurkan diri, investor itu menjadi apa? Menjadi wait and see. Kenapa? Karena tidak tahu penggantinya itu setipe dengan Paul Walker atau tidak. Jangan-jangan kalau penggantinya itu dia longgar terhadap inflasi, maka dikhawatirkan dolar akan apa? Benar-benar jatuh. Akibatnya investor itu akan mempunyai persepsi atau ekspektasi negatif terhadap dolar. Akibat ekspektasi negatif itu, dolar memang mengalami pelemahan, ya, artinya dolar itu nilainya akan jatuh. Untung ya penggantinya Paul Walker ini adalah Alan Greenspan. Kalau Alan Greenspan ternyata dia mempunyai karakter yang sama dengan Paul Walker, maka investor atau masyarakat kembali percaya
bahwa US dollar itu akan kuat nilainya. Jadi ekspektasi negatif itu akan berdampak dengan pelemahan nilai dolar, sementara ekspektasi positif itu akan berdampak pada penguatan atau peningkatan terhadap US dollar. Nah, sebenarnya kalau gitu faktor-faktor apa saja yang sebenarnya akan mempengaruhi kurs itu? Di sini ada beberapa faktor, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktor. 6 faktor ini mempunyai pengaruh terhadap kurs dengan arah hubungan yang berbeda-beda ya. Contoh, kalau inflasi tinggi, maka akan terjadi penurunan, berarti dia hubungannya berlawanan arah. Ketika inflasi tinggi, mata uang itu akan melemah atau terdepresiasi. Kalau tingkat bunga nominal tinggi, juga berlaku sama, terdepresiasi. Kalau tingkat bunga real yang tinggi itu apresiasi. Ya, tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga sebelum di-adjustment dengan inflasi. Kemudian pertumbuhan ekonomi tinggi, apresiasi. Ya. Kalau independensi bank sentral, semakin independen bank itu tentu apresiasi. Berarti bank sentral dalam membuat sebuah kebijakan itu betul-betul tidak dipengaruhi oleh urusan-urusan politik yang lainnya. Kemudian ekspektasi positif dan negatif, ini tadi kita sudah bicarakan waktu contoh dari kasusnya Paul Walker. Ketika Paul Walker turun, ekspektasinya menjadi negatif, berarti dolar akan terdepresiasi. Tapi ketika pengganti Paul Walker itu adalah Alan Greenspan yang dia mempunyai karakter yang sama, maka terjadi ekspektasi yang positif, berarti terjadi apresiasi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, di mana setiap faktor ini akan mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap kurs. Sekarang ada berapa macam exposure terhadap kurs? Ada 3 macam, seperti kita sudah ketahui adalah transaction exposure, accounting exposure, dan operation exposure. Supaya menjadi jelas 3 macam exposure itu, mari kita lihat pada bagian 1. Exposure terhadap perubahan kurs yang ada 3 macam tadi, accounting, operation, dan transaction exposure itu bisa dilihat secara keseluruhan pada diagram ini. Jadi accounting exposure ini sering kita sebut dengan nama lainnya adalah paper exposure ya, karena dia di atas kertas terjadinya. Yaitu proses exposure ini terjadi sampai perubahan kurs terjadi. Kalau operating ya selama kegiatan operasi perusahaan itu terjadi. Sedangkan transaction exposure itu sejak kontrak transaksi ditandatangani sampai kontrak itu diselesaikan. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas masing-masingnya. Exposure transaction exposure atau exposure transaksi itu terjadi karena tadi seperti Bu Lili katakan, perusahaan itu menandatangani sebuah kontrak. Berarti kalau sudah ada sebuah kontrak, di mana transaksi itu berhubungan dengan konversi mata uang asing, maka akan ada nilai kontrak tersebut, di mana nilai kontrak tersebut tertera dengan menggunakan US dollar misalnya. Maka hal ini akan memunculkan nilai uang yang rentan terhadap perubahan kurs. Sebagai contohnya, kalau importir Indonesia itu membeli barang dari Amerika 1 juta US dollar. Berarti kalau importir kan berarti harus membayar nilai importnya. Pembayaran nilai importnya itu diberi waktu 3 bulan sejak barang itu datang. Berarti 3 bulan mendatang importir Indonesia harus membayar kan sebesar 1 juta dolar tersebut. Nah, nilai 1 juta dolar ini pada 3 bulan yang akan datang itu yang disebut menghadapi exposure transaksi. Karena akan cenderung rawan terhadap perubahan kurs di masa yang datang. Kalau gambarnya seperti ini. Kenapa gambarnya, diagramnya seperti ini, posisi spot dari importirnya? Dikarenakan kalau importir itu karena dia membeli barang, dia harus membayar dengan mata uang negara pengekspornya, otomatis importir ini belum mempunyai US dollar untuk membayar nilai importnya.
maka posisi spotnya adalah membutuhkan US dollar untuk membayar nilai importnya. Kejadiannya adalah dalam 3 bulan yang akan datang, itu bagaimana kurs rupiah terhadap US dollar. Kalau rupiah melemah pada 3 bulan yang akan datang, maka importer ini harus membayar nilai importnya dengan menukarkan rupiah yang jauh lebih banyak. Nah, itu yang memberatkan posisi importer. Karena dia membutuhkan US dollar, berarti dia hari ini itu tidak mempunyai US dollar, tetapi dalam 3 bulan ke depan importer harus mempunyai US dollar untuk membayar pembelian barang importnya kepada Amerika. Kemudian bagaimana kalau sebaliknya, misalnya eksportir itu Indonesia. Jadi eksportir Indonesia menjual barang ke Amerika. Berarti eksportir Indonesia ini dalam 3 bulan yang akan datang, misalnya ya jangka waktu kreditnya sama 3 bulan, maka eksportir Indonesia akan menerima 1 juta dolar 3 bulan akan datang. Maka posisi spotnya dalam 3 bulan yang akan datang, dia disebut posisi yang dalam 3 bulan yang akan datang, maka eksportir Indonesia itu akan memiliki mata uang US dollar sebagai pelunasan dari pihak importer yang Amerika. Nah, masalah yang dihadapi adalah apakah kurs US dollar terhadap rupiah dalam 3 bulan yang akan datang itu melemah atau menguat gitu. Kalau US dollar pada saat 3 bulan yang akan datang itu menguat dan kemudian eksportir Indonesia menerima pembayaran dalam bentuk US dollar, maka US dollar itu akan bisa dijual dan mendapatkan uang rupiah yang lebih besar. Dan berlaku sebaliknya kalau 3 bulan yang akan datang terjadi pelemahan terhadap mata uang rupiah. Jadi kalau posisi importir itu dia posisi tidak memiliki uang, tapi dia justru membayar, maka 3 bulan yang akan datang dia harus bertindak sebagai apa? Buyer untuk dolar. Tapi kalau posisinya adalah sebagai eksportir, maka 3 bulan yang akan datang itu eksportir ini justru mempunyai US dollar. Maka ketika kurs itu menguat, maka eksportir bisa mendapatkan konversi dalam nilai rupiah yang lebih banyak. Oke. Itu adalah exposure transaksi terjadi karena penandatanganan kontrak, baik kontrak untuk eksportir maupun importir, yang akan mempengaruhi perubahan kurs tersebut pada selesainya kontrak tersebut. Sekarang exposure akuntansi. Kalau exposure akuntansi ini adalah bicara masalah reporting, financial reporting. Karena setiap kegiatan accounting tersebut harus dilakukan proses recording, kemudian proses analisis, dan proses communicating dalam bentuknya yaitu financial report atau laporan keuangan, maka pembuatan laporan keuangan tersebut dengan adanya exposure akuntansi, maksudnya adalah laporan keuangan yang sudah dibuat dalam mata uang rupiah itu harus dikonversi ke mata uang yang lain. Nah, pada saat proses konversinya itu kapan? Ketika proses konversi itu dilakukan, ternyata ada perubahan kurs, ini menyebabkan proses konversi itu bisa menyebabkan keuntungan atau kerugian. Walaupun Bu Lili tadi sampaikan, keuntungan atau kerugian dalam exposure accounting ini sering kita sebut sebagai keuntungan atau kerugian yang di atas kertas, bersifat pencatatan karena memang belum direalisasi, masih dalam bentuk cadangan, cadangan keuntungan dan cadangan kerugian. Dan ini baru betul-betul menjadi sebuah keuntungan atau kerugian ketika sudah direalisasikan. Jadi misalnya anak perusahaan multinasional di Amerika Serikat itu punya anak perusahaan di Indonesia. Maka neraca anak perusahaan yang di Indonesia itu kan dicatat dalam mata uang rupiah. Tapi saat harus dilaporkan kepada perusahaan induknya atau holding company-nya itu akan terjadi proses konversi ke mata uang US dollar. Ini contohnya ya, tabel 3 ini memberikan contoh untuk exposure akuntansi. Ini adalah bentuk laporan keuangan yang namanya balance sheet.
Neraca seperti biasa itu berisi tentang total asset di sisi sebelah kiri terdiri dari current asset dan fixed asset. Kemudian di sebelah kanannya itu berisi tentang utang dan modal sendiri. Nah, utangnya sendiri ada utang jangka pendek yaitu utang dagang dan ada juga long term debt yaitu utang jangka panjang. Accounting equation itu selalu mensyaratkan bahwa persamaan akuntansi total aset nilainya harus sama dengan total total utang dan equity atau di sini disebut total pasifa, ini terlihat sama. Pada awalnya itu dilakukan pencatatan oleh anak perusahaan di Indonesia tentu dalam mata uang rupiah dong, seperti itu. Namun ketika pada awal tahun dilakukan proses konversi dan kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp5.000 per US dollar, maka kita harus membagi semua angka ini dengan 5.000. Maka akan terdapat kas 200 US dollar dan seterusnya. Kemudian kalau pada akhir tahun, ternyata pada akhir tahun, ini adalah posisi pada awal tahun, pada akhir tahun itu ternyata dolar menguat. Terbukti dari diperlukan rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan $1 yang sama. Maka ketika menguat sebesar Rp10.000 per 1 US dollarnya, maka semua angka ini kembali lagi bukan dibagi 5.000 tapi prosesnya ada dibagi 10.000. Nah, akhirnya kita lihat kan terjadi penurunan semua ini. Total aset yang pertama 2.000 US dollar hanya menjadi 1.000 pada akhir tahun. Begitu pula yang kita lihat pada modal saham, karena modal saham ini sangat penting. Ini menunjukkan modalnya dari pemilik perusahaan. Dari 1.200 tinggal separuh, semuanya ini menjadi separuhnya. Kenapa? Kita jelas karena kursnya dari 5.000 meningkat 2 kali lipat menjadi 10.000. Padahal kalau dalam rupiah nilai ekonomis perusahaan ini sebenarnya tidak turun, ya tetap aja 10 juta rupiah gini kan. Tapi kalau sudah dikonversi menjadi dolar, ini persoalan terjadi. Nah, ini penjelasannya ya. Berarti aset tadi turun, semuanya menjadi turun pada akhir tahun. Total asetnya turun jadi separuhnya, modal sahamnya juga turun menjadi separuhnya. Dan tadi Bu Lili sudah memberikan sebuah stressing bahwa kalau sampai modal sahamnya ini turun, berarti perusahaan ini mengalami kerugian dalam tanda kutip kerugian secara paper karena belum direalisasi. Kalau sudah direalisasi betul-betul menjadi sebuah actual ya kerugian. Padahal kerugian itu kita lihat itu karena dampak adanya apa? Adanya rentan terhadap perubahan kurs karena adanya accounting exposure. Padahal kalau kita lihat nilai ekonomisnya ya tetap tadi nggak berubah kan nilai ekonomisnya dalam rupiah perusahaan ini tetap yaitu 10 juta. Oke, itu maksud penjelasan dari accounting exposure. Kita masuk yang exposure operasi. Tadi kita sudah ada 3 macam kan, transaction exposure, accounting exposure, dan operating exposure. Kalau operating exposure atau exposure operasi ini, itu selama perusahaan itu melakukan kegiatan operasi, itu juga rentan terhadap exposure operasi atau perubahan kurs. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau mobil Jepang Toyota itu jual ke Amerika Serikat, berarti eksportir kan. Jika saat penjualan itu yen menguat terhadap dolar, yennya yang menguat, maka mobil Toyota di Amerika Serikat menjadi lebih mahal kan, karena dibutuhkan. Kalau yen yang menguat berarti kan diperlukan yen yang lebih sedikit untuk mendapatkan $1 yang sama. Kalau dalam yen itu mata uang itu menguat, jadi yennya itu yang mengalami apresiasi, maka daya saing mobil Toyota di Amerika Serikat bisa turun. Secara angka kita bisa lihat harga Toyota itu dalam yen sudah ditetapkan sebenarnya adalah 1.000 yen. Tapi karena Toyota ini menjual mobil ini ke Amerika, maka menggunakan mata uangnya Amerika, yaitu dolar. Waktu
kursnya adalah 100 yen per 1 US dollar, berarti 1000 dibagi 100 adalah 10 dolar. Maka harga mobil Toyota di Amerika adalah 10 dolar. Kemudian ketika yen menguat, yaitu 50 yen, berarti kalau yang ini untuk mendapatkan 1 dolar itu membutuhkan 100 yen. Sekarang tidak perlu. 1 dolar itu cukup ditukar dengan 50 yen, itu artinya yen menguat. Berarti harga mobil Toyota dalam US dollar naik. Semula 10 dolar, sekarang menjadi 20 dolar. Maka tingkat persaingan Toyota di Amerika itu menjadi apa? Menjadi sangat sangat ketat. Padahal kalau dilihat harga mobil Toyota itu dalam yen tidak mengalami perubahan, yang berubah kan harga dalam dolarnya. Sehingga di sini dikatakan mobil Toyota dalam dolar ini lihat kan menjadi lebih mahal. Apa akibatnya kalau terjadi seperti itu? Kalau mobil Toyota lebih mahal, ya tentu daya saing mobil Toyota di Amerika berkurang. Penjualan mobil Toyota di Amerika berkurang, berarti cash inflow perusahaan di Jepang, cash inflow untuk Jepang, yaitu penerimaan uangnya itu kan juga terganggu. Padahal perusahaan Toyota itu kan juga harus bayar banyak faktor-faktor produksi kan yang dipakai untuk menghasilkan mobil tersebut. Ya, sehingga seperti yang dikatakan pemasukannya sedikit, kenapa ya? Karena daya saingnya Toyota melemah. Karena dalam dolar itu padahal jualnya tetap 1000 yen loh, tapi dalam dolar itu bisa naik menjadi 20 dolar. Maka Toyota operasinya itu kan rentan terhadap perubahan kurs. Ya, ini bisa terganggu kan Toyota. Nah, sekarang kita masuk selesai untuk 3 macam exposure itu, yaitu accounting exposure, transaction exposure, operation exposure. Sekarang kita masuk exposure yang terakhir, yaitu exposure ekonomi. Sesungguhnya exposure ekonomi itu adalah penggabungan antara exposure operasi dan exposure transaksi. Tadi Budi sudah ngomong, kalau accounting exposure itu adalah exposure yang terjadi karena masalah pencatatan nilai dalam laporan keuangan, atau sering kita sebut juga tadi proses konversi, ya kan. Nah, exposure yang secara real itu adalah exposure operasi dan exposure transaksi. Kalau kedua yang dijumlah atau gabungan dari kedua exposure ini, maka itu disebut exposure ekonomi. Nah, exposure ekonomi itu contohnya yang kita bicara Toyota tadi ya. Karena Toyota tadi daya saingnya turun di Amerika. Mengapa daya saingnya turun itu? Dikarenakan harga mobil Toyota dalam US dollar itu naik. Dari 10 US dollar menjadi 20 kan 2 kali lipat. Akibatnya apa? Operasionalnya Toyota akan terganggu gitu kan, karena tadi cash inflow-nya juga menjadi lebih sedikit. Dan ini merupakan suatu kerugian bagi Toyota sebenarnya, karena aliran kasnya bisa berkurang. Akibatnya itu apa? Akibatnya harga saham Toyota itu bisa turun. Itu yang disebut dengan exposure ekonomi. Ya, jadi tadi ada exposure operasi, tadi karena berhubungan dengan masalah perubahan kurs selama kegiatan operasinya perusahaan. Kalau exposure transaksi adalah berhubungan dengan masalah perubahan nilai tukar dikarenakan penandatanganan kontrak bisnis itu berkaitan dengan sejumlah mata uang tertentu dalam mata uang asing. Ya. Oke. Maka kita sudah selesai untuk bicara risiko spekulatif yang disebut dengan risiko perubahan kurs. Mari masuk risiko yang kedua, risiko teknologi. Nah, risiko teknologi ini sesuatu yang sudah umum, dikatakan bahwa teknologi itu memang sekarang menjadi salah satu kunci persaingan perusahaan. Perusahaan itu harus mempunyai teknologi yang tepat guna yang akan dipakai di perusahaan tersebut supaya bisa meningkatkan daya saing. Meningkatkan daya saing berarti akan meningkatkan penjualan, dan manfaat teknologi jelas itu bisa apa? Decreasing cost. Jadi teknologi itu mempunyai seperti faktor produksi yang sangat penting hari ini. Dengan teknologi yang tepat,
maka perusahaan itu akan meningkat kinerjanya. Tapi sebaliknya, kalau perusahaan itu terlambat dalam mengadopsi teknologi, maka perusahaan itu kan juga mengalami banyak hambatan ya. Dan keterlambatan dalam penguasaan teknologi baru itu juga akan mempengaruhi kinerjanya perusahaan. Nah, risiko teknologi ini harusnya dipelajari dengan baik karakteristiknya. Kemudian harus bisa diukur supaya bisa diantisipasi. Karena risiko teknologi hari ini sudah merupakan risiko yang real. Ya. Nah, sayangnya risiko teknologi ini seringkali belum terlalu difokuskan untuk dikuantifikasi. Padahal tadi Bu Lili sampaikan ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Mari kita lihat, kalau ada dua perusahaan, satu perusahaan teknologi rendah, yaitu dengan notasi 1, kemudian perusahaan dengan teknologi tinggi, high tech ya, berarti dia punya investasi besar di dalam teknologi, kita kasih notasi 2. Maka dampaknya yang pertama adalah terhadap average cost. Average cost untuk yang high tech itu akan lebih rendah, seperti ini. Kenapa? Karena biaya itu kan bisa turun dengan drastis dengan semakin banyaknya output yang diproduksi. Maka berarti investasi pada teknologi tinggi yang mengeluarkan sejumlah dana untuk kepentingan investasi tersebut itu akan terkompensasi dengan apa? Biaya rata-rata yang juga akan turun. Jadi bukan sesuatu yang sia-sia, memang diperlukan investasi awal yang pada awal diperlukan investasi yang cukup tinggi, namun itu bisa punya dampak positif dengan apa? Reducing cost, seperti di gambar di bagian 4. Pada bagian 5 ini terlihat bahwa untuk 1 ini yang perusahaan dengan teknologi rendah dan 2 adalah perusahaan dengan teknologi tinggi, kita lihat total cost terdiri dari fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost-nya kalau teknologi rendah ya fixed cost-nya rendah karena dia tidak banyak investasi pada teknologi, pada mesin, sehingga biaya depresiasinya juga rendah karena fixed cost-nya rendah, biaya depresiasinya juga rendah. Artinya perusahaan itu sebagian besar didominasi oleh variable cost nih, variable cost-nya. Karena proses produksinya lebih banyak kepada labor intensif. Maka penjumlahan dari FC1 dan biaya variabelnya akan menghasilkan total cost yang lebih ini, gambarnya seperti ini. Dia lebih lancip gitu ya. Sementara berbeda dengan perusahaan yang high tech atau kita sebut capital intensive. Karena investasi besar pada teknologi, misalnya terhadap otomatisasi, terhadap pengadaan mesin, maka fixed cost-nya memang tinggi. FC2 itu lebih tinggi dari FC1. Tetapi trade-off-nya, variable cost-nya itu akan turun. Sehingga penjumlahan dari dua biaya ini, yaitu fixed cost dan variable cost, akan nampak dia lebih landai. Lebih landai itu artinya total cost TC2 itu lebih murah dari TC1 setelah melewati break even-nya. Ini Q-nya. Memang sebelum melewati break even itu lebih menguntungkan dengan labor intensif. Ya. Tetapi karena apa ini lebih menguntungkan dengan labor intensif? Karena dia profitnya akan lebih gede. Ini kan profitnya besar seperti ini ya. Sementara yang TC2 profitnya hanya sekian. Tetapi apa yang bisa kita lihat ketika sudah melewati titik BEP-nya, artinya perusahaan sudah meningkat penjualannya, output-nya. Justru yang bisa meningkatkan profit yang setinggi-tingginya itu adalah yang TC2. Karena daerah profitnya akan menjadi apa? Menjadi lebih luas lagi. Oke. Demikian kalau kita mau bandingkan TC1 dan TC2. Tadi ini secara kalimat ya. Kalau perusahaan itu teknologi tinggi kan TC2 tadi fixed cost-nya pasti tinggi, tapi kompensasinya variable cost-nya rendah. Maka TC2 yang biayanya kan nanti lebih rendah. Maka dengan sales yang sama tentu kalau cost-nya lebih rendah berarti apa? Ya profitnya lebih tinggi dong ya. Kalau yang TC1
dia investasi teknologinya lebih sedikit, dia bukan high tech, dia lebih banyak masih dominan pada apa? Labor intensif, akibatnya apa? Fixed cost-nya memang kecil, tapi variable cost-nya itu yang naik yang besar, sehingga slope-nya dia menjadi lebih tajam ya. Ini contoh untuk risiko teknologi ya. Tahun 70-an IBM itu memproduksi produk andalannya adalah komputer mainframe yang seperti adik-adik sudah tahu kan, komputer mainframe yang besar itu. Pangsa pasarnya tuh waktu itu hebat sekali, menguasai lebih dari 90%. Tapi 10 tahun kemudian teknologi bergulir. Terlalu besar mainframe ini. Ada komputer PC yang lebih ramping. Nah, itu mulai populer. Sebenarnya IBM juga memproduksi komputer PC ini. Dia ikut mempopulerkan PC. Tetapi sayangnya IBM masih terkonsentrasi pada mainframe untuk produk komputer andalannya. Artinya produksi untuk PC-nya itu tidak serius. Ya, yang penting dia ada produk PC, tapi yang jadi andalannya tetap adalah mainframe. Padahal PC itu semakin diminati karena dia bagus, dia lebih andal, kemudian lebih murah, maka dari mainframe itu pindah ke PC. Sebagian besar orang sudah meninggalkan mainframe, justru mengambil PC, lebih suka untuk memakai PC. IBM terlambat untuk mengantisipasi. Akhirnya IBM pada saat itu dalam krisis besar. Untungnya IBM segera bisa mengatasi persoalan tersebut dan akhirnya IBM pun bisa bertahan ya sampai sekarang. Tapi bayangkan kalau seandainya IBM dalam krisis besar itu kemudian tidak mampu mengatasi, maka IBM bisa bangkrut loh kalau yang seperti itu. Untungnya di sini IBM cukup dia terlena, namun pada akhirnya itu masih nututi untuk apa? Dia melakukan perubahan ini, melakukan perubahan karena perubahan itu sesuatu yang penting harus diperhatikan oleh perusahaan. Ada satu contoh lagi. Nah, contoh ini tahun 90-an floppy disk itu dapat persaingan namanya zip drive. Nah, zip drive ini seperti disk drive tapi dia itu lebih tebal, kapasitasnya lebih besar. Jadi secara ekonomis zip drive ini itu lebih murah dong dibandingkan dengan floppy disk yang tadi punya punya daya rekamnya yang lebih sedikit ya. Maka beberapa PC itu mulai menggunakan zip drive. Tapi masih tidak meninggalkan floppy disk drive ya waktu itu. Tapi nampaknya zip drive ini harusnya kan sudah merupakan produk baru yang sebenarnya punya keunggulan kan. Dan diantisipasi zip drive ini harusnya bisa menggantikan floppy drive. Kenyataannya shift drive itu ternyata lambat, Sarah. Jadi shift drive ini juga tidak sangat pandai untuk memanfaatkan momentum yang ada itu supaya shift drive ini yang notabene dia lebih murah, kemudian kapasitas lebih besar, harusnya dia sudah mampu untuk membuat floppy disk ini, floppy disk drive ini sudah mati gitu istilahnya. Tapi ternyata dia tidak cukup tanggap untuk itu. Begitu sadar, ternyata sudah ada muncul teknologi baru. Ingat teknologi itu cepat sekali berubah. Teknologi baru itu seperti CD, kemudian juga ada flash disk, akhirnya pasif drive ya sudah tidak lagi bisa bertahan. Karena kalau dibandingkan dengan CD dan flash disk, maka shift drive itu tidak lebih bagus, artinya si shift drive ini menjadi pilihan yang buruk. Kenapa? Orang akan lebih memilih CD dan flash disk karena lebih murah, lebih ringan, tapi kapasitasnya lebih banyak lagi. Nah, itulah salah satu contoh risiko teknologi baik yang tadi oleh IBM maupun sekarang yang floppy disk. Shift drive. Ternyata shift drive ini sayang sekali dia belum mampu melakukan catch up yang
setepat mungkin momennya. Risiko lainnya ada 2 lagi, yaitu risiko likuiditas dan kemudian risiko politik atau sering kita sebut sovereign risk atau country risk juga boleh ya. Risiko likuiditas itu ya seperti biasanya ada risiko yang timbul karena perusahaan itu mengalami posisi yang default atau kesulitan untuk membayar kewajiban atau utang-utang jangka pendeknya yang sudah maupun segera jatuh tempo. Nah, ini bisa membuat kepercayaan dari stakeholder itu menurun terhadap perusahaan itu. Kalau perusahaan itu tidak mampu melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dalam mengatasi kewajiban jangka pendeknya. Bahkan ekstrimnya kalau perusahaan ini terus-menerus gagal bayar untuk urusan utang jangka pendeknya, tidak tertutup kemungkinan perusahaan ini akan mengalami masalah solvensi. Kalau solvensi itu berarti apa? Itu perusahaan akan gagal membayar utang-utang jangka panjangnya, jangka pendeknya sesudah nggak bisa bayar, maka itu akan merembet kepada utang-utang jangka panjangnya. Nah, kalau sudah sampai utang jangka panjang, ini persoalannya menjadi serius karena perusahaan itu bisa dinyatakan apa? Bangkrut. Ya, sebagai contohnya, sebagai ilustrasinya, kalau perusahaan itu nggak bisa melunasi utang dagangnya atau sering kita sebut trade credit gitu ya, utang dagang atau account payable gitu ya, maka kreditor itu akan mengubah utang dagang tadi menjadi utang wesel atau notes payable, dari account payable menjadi note payable. Kalau account payable itu kan maksudnya spontaneous debt, utang yang akan otomatis bisa dilunasi kalau perusahaan itu melakukan proses pembayaran dengan karena dia disebut utang dagang kepada siapa? Kepada supplier bahan bakunya toh. Tapi karena dia tidak bisa melunasi utang tersebut, maka bisa saja melakukan proses hutang lewat bank. Nah, kalau lewat bank itu kan semuanya sudah teratur ya. Teratur itu artinya punya kekuatan hukum. Manakala terjadi proses yang one prestasi, ini bisa sangat serius karena kreditor bisa menyelesaikan urusan tersebut dengan dengan meminta pengadilan ya, artinya proses hukum itu berjalan sehingga terjadi risiko solvensi seperti itu. Cara ngukur risiko likuiditas itu tidak terlalu sulit bagi adik-adik yang sudah belajar tentang manajemen keuangan, memahami ya. Rasio likuiditas itu ada current ratio, ada quick ratio, ada cash ratio, bisa juga menggunakan cash budget yang rumusnya sudah sangat familiar kita ketahui bersama. Khusus untuk perbankan, ini lebih rawan untuk risiko likuiditas. Mengapa? Karena kita tahu bahwa struktur modal perbankan itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang non-perbankan atau perusahaan-perusahaan yang bukan bank. Karena struktur modalnya itu sebagian besar adalah dana pihak ketiga, maka kita bisa lihat bahwa dari sisi asetnya itu isinya adalah perusahaan itu risiko yang terjadi kalau bank itu memberikan jaminan bahwa 3 bulan akan datang dia akan memberikan pinjaman. Karena kontrak sudah dilakukan dan proses untuk verifikasi sudah terjadi, maka tinggal bank itu harus mengucurkan dana untuk kreditnya kepada pihak debitur. Namun jika ternyata pada saat seharusnya uang yang diharapkan oleh debitur itu cair, namun ternyata bank tidak mempunyai dana sejumlah tersebut, maka bank ini disebut menghadapi risiko likuiditas. Benar kan? Karena itu sebenarnya sudah harusnya dana tersebut bisa cair. Kalau dari sisi pasifa ini bisa dilihat bahwa kalau ternyata kan tadi dana pihak ketiga atau isinya, berarti ada deposito, ada tabungan. Ketika deposito jatuh tempo, maka pihak masyarakat atau deposan yang melakukan deposito punya hak dong untuk apa? Untuk menarik depositonya itu. Tapi jika penarikan dana itu secara besar-besaran, maka ini sesuatu yang sangat berisiko bagi perusahaan. Dalam waktu yang hampir bersamaan,
maka seluruh atau sebagian besar deposito yang ada di bank tersebut dicairkan oleh masyarakat. Nah, itu bisa menyebabkan bank mengalami krisis kebangkrutan atau krisis kepercayaan terhadap bank. Dan ini pernah terjadi waktu krisis moneter tahun 1998. Itu sebagian besar itu hendak mencairkan menarik depositonya. Nah, kalau itu terjadi bersamaan waktunya, itu yang disebut bank mengalami ras. Ya. Oke, yang terakhir adalah risiko politik. Risiko politik itu sederhananya adalah perusahaan multinasional kan perusahaan yang mempunyai anak perusahaan di berbagai negara. Oleh karena itu, kalau perusahaan multinasional dia mau masuk atau membuka anak perusahaan baru di sebuah negara, yang paling penting untuk dipelajari itu adalah risiko politik di negara yang akan dimasuki tersebut. Apakah country risk di negara tujuan atau host itu ada rendah, tinggi, atau sedang. Nah, itu perlu dipelajari. Nah, ini ganti sekali. Nah, contohnya ya, misalnya country risk yang paling ringan itu rendah, ya sudahlah di negara itu sedang ada perubahan peraturan. Tapi kalau perubahan peraturan itu tidak signifikan, sangat mempengaruhi operasional anak perusahaan nantinya di negara tersebut, itu kita sebut sebagai country risk yang paling ringan. Tapi bisa naik menjadi sedang kalau apa? Kalau ternyata di negara tersebut sedang ada kerusuhan sosial. Misalnya ada demo, ada sampai penembakan, kemudian masih ada perang saudara, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah pemikiran bagi perusahaan multinasional. Bisa-bisa perusahaan nasional itu tidak akan masuk ke negara tersebut karena khawatir kerusuhan sosial tadi menjadi indikator risiko politik yang sangat mengganggu operasional perusahaan. Yang paling berat kalau ternyata aturan hukum di negara yang akan dimasuki host itu tinggi country risk-nya. Artinya ternyata sewaktu-waktu anak perusahaan di negara tersebut itu bisa diambil alih. Dilakukan proses ambil alih, di take over oleh host, yaitu pemerintah di negara tujuan. Nah, ini adik-adik, bahwa risiko politik ini itu menjadi sebuah risiko yang paling penting untuk diperhatikan oleh perusahaan multinasional ketika dia akan masuk ke wilayah negara lain dalam melakukan direct investment gitu ya. Dari yang paling ringan atau paling berat. Kalau paling berat itu bisa saja menjadi daerah terlarang, sudah nggak mungkin kita masuk ke daerah tersebut. Demikian penjelasan untuk perkuliahan pada siang hari ini, yaitu tentang risiko spekulatif lainnya. Semoga perkuliahan ini bisa menambah kemampuan mahasiswa dalam memahami risiko spekulatif. Dengan memahami jenis-jenis risiko spekulatif dan cara penanganannya, maka manajemen risiko yang dilakukan perusahaan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya di perkuliahan berikutnya. Tuhan memberkati.